Siapa adik-adik yang bawa tangannya? Siapa yang ada kaki? Saya. Coba kakinya diinjek-injek gini. Jalan di tempat, bisa semua ya Kak ya. Yang punya mulut coba katakan amin. Amin. Oke, kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Semuanya harus pakai gaya, pakai gerakan ya. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tanganmu. Hati gunakan tanganmu. Hati-hati tepuk tangan yuk. Tanganmu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hop hop hop. Hati-hati gunakan kakimu. Hop hop hop. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ketiganya yuk. Ketiganya. Hop hop hop. Amin. Hati-hati gunakan ketiganya. Hop hop hop. Amin. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan ketiganya. Amin. Ya adik-adik coba sekarang tangannya dikeluarin, bisa bikin bentuk kayak gini nggak? Bisa ya, ini artinya apa katanya Kak? Love. Jempol sama telunjuk jadinya love. Siapa di sini adik-adik yang love sama Jesus? Ayo, ayo. Kita nyanyikan lagu ini ya. I love you Jesus. Yes. Musik Hafiz. Badannya digoyang. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my I love you Jesus. Keluarin lagunya. Yeay.
boleh lipat tangannya, adik-adik tutup mata. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Habis ini kita siapkan hati kita lebih lagi siap untuk dengar Tuhan bicara sama kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan baik buat setiap kami. Tuhan begitu mengasihi kami dan Tuhan selalu ada bersama kami. Dan kami bisa panggil Engkau Bapa. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Kita nyanyikan lagu ini lagi adik-adik. Bapa-Ku datang kepada. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Ucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami buka telinga kami. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Ya Tuhan, kami mau dekat sama Tuhan. Kami tidak mau jauh daripada Tuhan. Kami mau selalu kenal Tuhan lebih lagi setiap hari. Kami mau tahu, kami mau merasakan Tuhan di dalam setiap waktu. Waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam, bahkan sampai kami tidur. Kami ingin merasakan Tuhan. Kami pengen tahu bahwa Tuhan itu ada bersama kami. Yes, amin. Ajar kami mengerti hati-Mu Tuhan. Meskipun kami masih kecil Tuhan, kami pengen tahu isi hati Tuhan. Yes, amin. Katakan lebih sungguh lagi, kita angkat tangan kita. Katakan biar ku mengenal-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, biar ku mengenal-Mu
kakak berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang baik, terima kasih terima kasih buat segalanya, buat segalanya, buat kasih-Mu, buat kasih-Mu, buat kesediaan-Mu, buat kesediaan-Mu, buat pertolongan-Mu buat pertolongan dalam hidup kami. dalam hidup Kami kami. mau kenal Tuhan Kami mau kenal Tuhan lewat firman-Mu lewat firman yang sebentar lagi yang sebentar kami lagi mau dengar. kami mau dengar. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong Di kami. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Hai BICC Kids, apa kabar? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Wow, kakak senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian di dalam ibadah kita. Nah, pastinya sekarang saat ini adik-adik sudah excited buat dengar firman Tuhan ya. Sebelumnya kakak mau ajak kita main game dulu ya. Nah, game kali ini namanya Scramble Words, di mana akan muncul di hadapan kalian, di screen kalian, huruf yang kelihatannya masih acak-acakan, ya tidak tersusun dengan benar. Nah, dari huruf-huruf tersebut, coba kalian tebak apakah kata tersebut. Kakak kasih clue-nya, kata-kata itu berhubungan dengan cerita Yusuf di dalam Alkitab. Oke, pastinya semuanya sudah pernah dengar cerita tentang Yusuf. Oke, langsung aja kita main Scramble Words. Kata yang pertama, kita hitung sampai 3 ya. Nanti katanya akan muncul setelah kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tada! Ya, ada huruf B, U, Y, K, dan A. Coba teman-teman yang bisa jawab kata ini apa berhubungan dengan cerita Yusuf. Ya, mungkin ini nama tempat, nama orang yang dekat sama Yusuf, atau siapa, apa aja deh ya yang kalian kira-kira nih ini katanya nih Kak. Nah, kalian langsung ketik di kolom chat ya. Namanya apa nih? Huruf ini nih disusun jadi kata apa nih? Waktunya hanya 10 detik. Kita hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah pada nulis ya? 9, 10. Yeay, benar sekali. Kata itu kalau disusun huruf-hurufnya jadi kata Yakub. Ya, siapa Yakub? Yakub adalah ayah dari Yusuf. Oke, langsung ya kata yang kedua. Kita hitung lagi 1 sampai 3 lalu muncul ya. 1, 2, 3. Tada! Wow, ada huruf apa aja tuh? F-O-T-P-I-R-A. Ya. Kalau disusun jadi apa ya? Oke, langsung aja lah, nggak usah tunggu 10 detik ya. Yang udah tahu langsung ketik jawabannya ya. Oke, kakak udah mulai lihat nih kalian menjawab apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Potifar. Ya, Potifar itu adalah pemimpin Yusuf, bosnya Yusuf waktu itu ya. Oke, lanjut lagi kata yang ketiga. Sekarang kakak maunya kalian tepuk tangan 3 kali. Habis tepuk tangan ketiga, katanya muncul ya. Oke? 1, 2, 3. Iya. Kata yang ketiga ada huruf U, F, I, A, R, dan N. Nah, apa nih kalau diacak-acak, disusun, dipindahin, mungkin F-nya di depan. Jadinya kata apa? Benar sekali. Jadinya kata Firaun. Oke, langsung kata yang keempat, our scramble word. Ada kata S, R, I, E, dan M. Apa nih ya? Sriem, Irsem, atau apa? Kakak kasih clue deh kalau yang ini. Ini adalah nama tempat Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Wah, langsung tahu semua ya. Jawabannya adalah Mesir. Benar sekali. Kata yang terakhir, kata yang kelima. Kita counting 1, 2, 3. Tada!
Ada huruf M, ada huruf I, ada huruf P, I, dan M lagi. MIPIM. Apa itu MIPIM ya? Ayo, siapa yang bisa tebak? Wih, banyak nih yang tebak nih. Jawabannya adalah mimpi. Benar sekali, Yusuf adalah seorang anak yang suka mendapatkan mimpi daripada Tuhan. Ya teman-teman, tadi kita sudah main permainan Scramble Words, di mana pada awalnya kita nggak bisa nemuin sebuah kata yang punya arti karena hurufnya acak-acakan. Ternyata setelah kita susun, kita pindahin huruf yang satu dengan yang lain, kita acak-acak lagi, kita coba ramu lagi, dan jadilah sebuah kata yang penuh arti. Nah, pesannya adalah di dalam kehidupan kita pun mungkin kita nantinya ngeliat ya, atau mengalami kejadian-kejadian yang kayaknya kok acak-adut, nggak tahu maksudnya apa. Bahkan itu menjadi persoalan, itu menjadi masalah yang besar dalam kehidupan kita. Nah, tapi teman-teman percaya bahwa di balik semua itu ada Tuhan. Tuhan yang akan menjadikan segala sesuatunya itu tersusun rapi di dalam kehidupan kita, dan Dia punya maksud yang baik untuk kehidupan kita. Dia akan mendatangkan kebaikan untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Kali ini kita akan bicara tentang bounce back. Apa artinya bounce back? Bounce back itu artinya mantul, ya, mantap betul. Bukan yang itu ya. Tapi mantul dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu ketika sesuatu ditekan ke bawah, dia akan mantul, dia akan naik lagi ke atas, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya apa sih adik-adik, teman-teman, benda yang bisa mantul? Nah, kalau teman-teman tahu bola basket ya, ketika bola basket itu ditekan ke bawah, dribble, maka bola itu akan muncul lagi. Bola itu akan bouncing ya, dia naik lagi, dia akan lompat lebih tinggi. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan kepengen kita kayak bola basket, yaitu ketika tekanan datang dalam kehidupan kita nggak jadi orang yang malah jatuh, kita nggak malah jadi anak-anak yang kalah, tetapi kita kayak bola basket. Waktu ada tekanan datang dalam hidup kita, waktu ada masalah datang dalam hidup kita malah bisa muncul lebih tinggi lagi. Kita bisa naik level, kita bisa menjadi anak yang bersinar, lebih terang lagi. Itulah yang kita pengen bicarain hari ini ya, bouncing back. Dan kali ini kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf adalah salah satu anak dari Yakub. Teman-teman bisa baca cerita ini mulai dari Kejadian 37. Dilanjutkan di dalam Kejadian 39, 40, 41, 45. Yusuf adalah seorang anak yang baik. Dia anak kesayangan Yakub. Nah, karena hal itulah kakak-kakaknya iri sama Yusuf. Karena Yakub begitu sayang sama Yusuf, kakaknya berniat jahat sama Yusuf. Jadi pada waktu itu Yusuf diculik oleh kakak-kakaknya. Dia mau dibuang ke sebuah sumur, mau ditinggalin di situ. Tapi ada satu kakaknya yang gak tega juga sama Yusuf. Akhirnya mereka berunding, mereka diskusi, dan mereka memutuskan, udah Yusuf jangan dibuang ke sumur. Diambil lagi Yusuf, diangkat lagi dari dalam sumur, dan pada akhirnya Yusuf dijual sama orang-orang yang lewat pada waktu itu dekat sumur itu. Dia dijual ke Mesir sebagai budak. Tidak sampai situ saja teman-teman. Udah dia mau dibuang ke sumur, mau dibunuh sama kakak-kakaknya yang lalu gak jadi. Terus dia dijual sebagai budak ke Mesir. Nah, di Mesir itu ternyata Yusuf itu dipekerjakan di sebuah rumah Potifar. Di situ ternyata meskipun Yusuf mengalami hal yang gak enak, udah dibuang sama kakak-kakaknya, tapi Yusuf ternyata masih bisa bersikap baik. Di rumah itu Yusuf sebagai budak, dia bekerja dengan sangat baik, dia tidak nakal, dia tidak melakukan hal yang jahat, dia tidak mau membalas dendam apapun. Dia tetap punya perilaku yang baik, dia tetap do the best.
Sehingga di rumah Potifar itu ternyata dia diangkat sebagai orang kepercayaan. Tapi tahu nggak teman-teman, meskipun dia anak baik, ada juga yang mau niat jahat sama dia. Lalu istrinya Potifar ini, si tante Potifar ini pengen menggoda Yusuf, pengen jahatin Yusuf. Karena Yusuf menolak, makanya Yusuf difitnah. Dibilangnya Yusuf mau mencuri, Yusuf melakukan hal yang jahat sama istri Potifar. Dan karena itu Yusuf dibuang atau dipenjarakan teman-teman. Tapi meskipun di dalam penjara, sudah difitnah, ternyata itu nggak mengubah Yusuf menjadi orang yang jahat. Yusuf tetap menjadi orang yang baik. Yusuf tetap melakukan hal yang baik di dalam penjara. Di dalam penjara kalau ada tugas, mungkin tugas piket ya, Yusuf tetap lakukan yang terbaik. Teman-teman, di dalam penjara itu hidupnya tidak enak. Kalian bayangkan, kalian harus duduk di dalam sebuah ruangan yang kecil, yang sempit, yang kotor mungkin, yang gelap, yang nggak ada fasilitas apa-apa, nggak ada handphone, nggak ada wifi, nggak ada laptop, nggak ada games. Nah, kalian di situ dengan waktu yang sangat lama, kalian pasti bisa marah, kalian bisa kesel. Tapi Yusuf nggak lakukan itu. Meskipun Yusuf di penjara, Yusuf tetap nice, tetap melakukan yang baik. Bahkan di dalam penjara itu dia menjadi teman untuk orang-orang atau tahanan-tahanan lainnya. Karena dia baik, makanya dia dipercaya sama kepala penjara untuk menangani atau untuk mengatur tahanan-tahanan lainnya. Di situ Yusuf juga menjadi teman yang baik bagi juru roti dan juru minumnya raja. Nah, pada waktu itu juru minum sama juru rotinya raja mungkin melakukan kesalahan, jadi mereka dibuang ke dalam penjara. Di situ mereka bisa curhat sama Yusuf dan mereka cerita. Suatu kali juru minum cerita kalau ia mimpi ada 3 cabang pohon anggur yang sangat berbuah lebat. Kemudian dia peras anggur itu dan dia berikan minum kepada raja. Nah, lalu Yusuf mengartikan mimpi itu. Oh, kamu mimpi seperti itu. Itu artinya dalam waktu 3 hari ini raja akan kembali mengangkat kamu sebagai juru minumannya. Dan ternyata bukan hanya juru minum yang mimpi, tapi juga juru roti juga mimpi. Juru roti bilang, aku mimpi, aku lagi pegang roti, adonan roti di atas kepalaku, dan kemudian ada 3 ekor burung yang mengambil, yang makanin, yang matokin rotinya. Apa artinya? Dan Yusuf pun mengartikan mimpi tersebut, bahwa dalam waktu 3 hari yang sama, juru roti ini akan dihukum, akan dibawa ke tiang gantung. Dan terjadilah adik-adik, dalam waktu 3 hari selanjutnya, apa yang diartikan Yusuf itu terjadi. Kepala juru minum itu maka dibebaskan dari penjara dan juru roti itu dihukum oleh raja. Nah, adik-adik, kalau kita lihat ya kehidupan Yusuf mengalami hal-hal yang gak enak dalam kehidupannya. Mulai dari keluarganya, dari tempat dia bekerja, dimanapun dia ada rasanya kayaknya dia diperlakukan tidak baik, tidak adil. Tapi adik-adik, meskipun begitu, Yusuf tetap melakukan yang terbaik yang dia bisa. Dan pada akhirannya, di akhir cerita hidup Yusuf, kita bisa baca lagi adik-adik di bagian kejadian terakhir ya, kejadian 47, 46, 45 itu di situ dibilang bahwa akhirnya Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di Mesir ya. Dia dipercayakan seluruh atas negeri itu. Yusuf yang menjadi penguasanya. Nah, ternyata ketika dia lakukan yang terbaik, do the best, dia
malah tampil menjadi seorang yang dihormati, menjadi seorang penguasa di Mesir. Itulah yang kita lihat seperti bola basket ketika hidup Yusuf ditekan, punya masalah banyak, punya pergumulan yang banyak, tapi Yusuf bisa tampil malahan menjadi seseorang yang hebat. Tentunya itu karena penyertaan daripada Tuhan. Adik-adik, kita pun bisa sama seperti Yusuf ya. Kita bisa belajar tetap melakukan yang terbaik di segala situasi. Yuk katakan sama-sama sama kakak, do the best in every situation. 1, 2, 3. Do the best in every situation. Adik-adik, teman-teman, tetap percaya kalau Tuhan selalu menyertai kita di dalam segala situasi, di segala tempat, dan di segala waktu. Jadi, kita tetap lakukan saja yang terbaik. Dan itulah yang akan membuat hidup kita mantul. Yuk kita buka ayat hafalan hari ini di Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yuk kita tutup mata kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu bersama kami, Engkau melihat apapun yang kami alami, Engkau melihat apa yang kami rasakan, Engkau melihat setiap kesulitan kami, permasalahan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami mau sungguh-sungguh terus melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan yang terbaik. Sehingga pada saatnya, suatu hari nanti, kami boleh menjadi orang yang naik level, kami boleh bouncing back, kami boleh menjadi orang yang hebat, orang yang dihormati, orang yang mempunyai otoritas di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar kami boleh belajar daripada Yusuf. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selesai sudah ibadah kita pada hari ini adik-adik. Jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah setiap minggu. Kalau adik-adik sudah diperbolehkan oleh orang tua untuk mengikuti ibadah secara onsite di gereja, yuk datang sama-sama jam 11 siang di ruangan masing-masing sesuai dengan umurnya. Ya adik-adik, happy Sunday, God bless you.